Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Sean Archer asik menemani putranya bermain di sebuah taman hiburan. Namun di tengah kebahagiaan, seorang kriminal bernama Castor Troy bersiap membunuhnya dari jauh menggunakan sniper. Castor memang terkenal kejam. Siang itu ia tak hanya berencana untuk membunuh Sean, tapi juga berencana untuk membunuh putranya dalam sekali tembakan. Dan akhirnya peluru itu menembus dada Sean dan tepat mengenai kepala putranya. Dan 6 tahun kemudian, Sean ternyata masih hidup. Ia berhasil selamat dari kejadian tersebut. Namun sejak saat itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk balas dendam. Kebetulan, Sean memang adalah salah satu petinggi FBI, khususnya di bidang penanggulangan teroris. Di lain sisi, Castor Troy ternyata masih belum taubat. Yang ada, ia malah tambah brutal dan berencana meledakkan sebuah convention center. Singkat cerita, Sean akhirnya berhasil dapat petunjuk soal keberadaan Castor Troy. FBI berhasil melacak keberadaan adik kandung Castor yang juga ternyata seorang kriminal. Bahkan dialah orang yang merancang bom tadi. Sekedar info, Castor sangat menyayangi adiknya. Mereka berdua memiliki kepribadian yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Anyway, begitu naik ke pesawat, Castor yang mesum langsung mencoba menggoda pramugarinya. Namun ia tak sadar kalau pramugari tersebut sebenarnya seorang agen FBI. Dan tak lama kemudian, Sean bersama pasukannya berhasil menyusul ke landasan. Castor yang gila memaksa sang pilot untuk melanjutkan proses take off. Tak peduli jika landasan itu sudah dipenuhi dengan mobil polisi. Tak sampai sana, adik Castor yang bernama Pollux juga berhasil melumpuhkan agen wanita tadi. Ia bahkan melemparkannya keluar dari pesawat agar polisi berhenti melakukan pengejaran. Sean segera melanjutkan pengejarannya dengan menaiki helikopter. Sebelum pesawat tersebut lepas landas, ia tak ingin menyerah. Pada akhirnya, usaha Sean membuahkan hasil karena berhasil merusak mesin private jet tersebut. Castor yang kesal memutuskan untuk membunuh pilotnya dan mengambil alih kemudi. Namun pada akhirnya, ia juga kehilangan kendali. Walaupun sudah dikepung sedemikian rupa, Castor ternyata belum menyerah. Dia dan adiknya tak berhenti melepaskan tembakan, bahkan berhasil melukai beberapa agen. Saat Castor asik bertarung, tiba-tiba Pollux berhasil diamankan oleh para polisi. Dari sini, Castor terpaksa melanjutkan pelariannya seorang diri. Sean dan beberapa anggota lainnya berusaha mengikutinya dari belakang. Namun, Castor kembali memberikan perlawanan yang tak main-main. Hingga akhirnya, tersisa Sean seorang diri. Karena sudah tersudutkan, akhirnya Castor membeberkan soal rencana pengobomannya. Ia bilang akan memberitahukan lokasi dari bom tersebut asalkan dia dan adiknya dibiarkan bebas. Namun, Sean tak mungkin melepaskan orang yang sudah membunuh putranya. Di lain sisi, Castor yang licik tiba-tiba kembali melayangkan serangan. Namun pada akhirnya, Castor terhempas akibat mesin jet tadi dan langsung tewas di tempat. Sean pada akhirnya berhasil membalaskan dendam putranya. Selama 6 tahun terakhir, ia dan istrinya tak bisa tidur nyenyak akibat ulah Castor. Makanya begitu misi ini selesai, Sean langsung pulang ke rumah dan mengabari istrinya kalau usaha pencarian mereka telah usai. Well, good, 'cause that's what you're gonna get. Singkat cerita, keesokan harinya, orang-orang di kantor sempat memberi selamat ke Sean atas pencapaiannya. Namun bukannya senang, Sean malah mengingatkan mereka semua bahwa ada banyak korban yang tewas dalam aksi penangkapan kemarin. Dan hal itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Pincus, Janelli. Masalah ternyata belum selesai. FBI berhasil menemukan sebuah flop disk yang menyimpan desain dari bom yang sudah Castor tanam. Nah, sekarang satu-satunya orang yang mengetahui lokasi bom itu adalah adiknya. Sayangnya, sampai akhir
Pollux tak mau buka mulut. By the way, Pollux ini belum sadar kalau kakaknya sudah mati akibat kena mesin jet kemarin. Makanya ia bilang dirinya akan memberitahukan lokasi dari bom tersebut asalkan dipertemukan sama kakaknya. Dari sana, seorang petinggi FBI kemudian mengajak Sean ke sebuah fasilitas rahasia. Begitu masuk ke sana, ia kaget bukan main karena pemerintah ternyata masih menjaga tubuh Castor agar tetap hidup. Di lain sisi, Sean dibawa ke sana untuk diperkenalkan ke Dr. Shawn, seorang ilmuwan ahli bedah ternama yang mampu melakukan pembedahan kulit secara sempurna. Pada intinya, Sean ditawari untuk menyamar menjadi Castor demi menemukan lokasi bom kemarin. Laser shears for the hairline, micro plugs for body. The outside exactly like Troy's. Oro. The procedure's completely reversible. Sean dipercaya sebagai satu-satunya orang yang bisa meniru watak Castor. Makanya tawaran ini hanya berlaku untuknya. Di lain sisi, mereka menjamin kalau wajah dan tubuh Sean dapat dikembalikan ke bentuk awalnya dalam sekejap. Tapi tentu saja, semua tawaran itu langsung Sean tolak. Ia lebih memilih untuk menemukan bom tersebut dengan cara yang masuk akal, seperti mulai menginterogasi orang-orang yang dianggap pernah bekerja sama dengan Castor, mulai dari mantan kekasihnya yang bernama Sasha sampai dengan rekan kriminal yang bernama Dietrich. Sayangnya, tak satupun dari usaha itu yang membuahkan hasil. I heard something about the 18th, but that's all I know. Oh, God. Pada akhirnya, Sean setuju dengan proyek ini. Namun ia meminta waktu untuk berpamitan ke anak dan istrinya, karena itu artinya dalam waktu beberapa hari ke depan, Sean tak bisa berjumpa mereka. Lebih parahnya lagi, proyek ini bersifat rahasia, jadi keluarganya tak tahu sama sekali apa yang akan terjadi ke depannya. Singkat cerita, sebelum dioperasi, Sean menjelaskan kalau di dadanya terdapat bekas luka tembakan. Demi bisa menjadi Castor Troy sepenuhnya, ia paham kalau luka tersebut juga akan ikut dihilangkan. Namun, Sean berharap agar bekas luka tersebut bisa dikembalikan, karena luka itu mengingatkan Sean akan putranya. Dan dari sini, operasi pun dimulai. Kulit wajah Castor diambil dan diletakkan pada wajah Sean, sedangkan wajah Sean yang asli kemudian diawetkan untuk dipasang kembali ketika misi ini telah selesai. By the way, operasi ini juga melibatkan anggota tubuh lainnya, mulai dari rambut, pita suara, dan sebagainya. Begitu bangun dari operasinya, Sean sontak terkejut sekaligus histeris melihat dirinya yang mirip sekali dengan musuh bebuyutannya. Begitu situasi sudah kondusif, Dr. Shawn mengatur agar suara Sean bisa sefrekuensi dengan Castor, dan dengan begitu kini mereka memiliki penyamaran yang sempurna. Infonya, bom itu akan meledak dalam 6 hari ke depan. Sean tak punya waktu banyak untuk menggali informasi dari Pollux, makanya siang itu ia langsung diterbangkan menuju penjara tempat di mana Pollux ditahan. Of Erewhon Prison. Penjara Erewhon adalah salah satu penjara paling ketat di Amerika, khusus bagi tahanan kelas kakap. Semua tahanan di sana bahkan diwajibkan memakai sebuah sepatu khusus. Sepatu itu berfungsi layaknya borgol namun lebih mutakhir. Kaki Sean tak akan bisa digerakkan kecuali para penjaga mengizinkannya. Dan singkat cerita, saat antri makan siang, Sean akhirnya bertemu Pollux. Namun, baru juga mau berbincang dengannya, tiba-tiba seorang napi yang sudah lama dendam dengan Castor langsung melayangkan serangan. Di sini Pollux sempat curiga. Ia merasa kakaknya bertingkah tak seperti biasanya. Karena khawatir penyamarannya akan terbongkar, Sean akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang kira-kira Castor lakukan di situasi seperti ini. Terlalu mendalami perannya membuat Sean hampir membunuh tahanan tadi. Untung saja para penjaga segera datang dan melerai mereka. Di waktu yang sama, malam itu terjadi sebuah keajaiban. Castor yang harusnya dalam kondisi koma, tiba-tiba bangkit dan menyadari kalau wajahnya telah hilang.
Tanpa basa-basi, Castor langsung menelpon anggotanya untuk segera datang ke lokasi. Berkat bantuan bawahannya itu, Castor bahkan berhasil menangkap Dr. Shaun dan memintanya untuk segera melakukan operasi. Ia sadar kalau wajahnya saat ini sedang dipakai oleh Sean. Maka dari itu, Castor memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Sean akhirnya berhasil berbincang empat mata dengan Pollux. Namun, akibat kejadian kemarin, Pollux masih tak percaya kalau orang yang berada di hadapannya adalah kakaknya. Sekedar info, Pollux ini sangat jenius. Makanya ia kemudian bertanya obat apa yang biasa ia konsumsi selama 4 tahun terakhir. Untung saja, Sean kebetulan tahu jawabannya. What was my medication? Vivax. I haven't forgotten that. Tak perlu waktu lama, akhirnya Sean berhasil memancing Pollux untuk membocorkan di mana lokasi dari bom yang sudah ia pasang. Nah, karena sudah berhasil mendapatkan informasi yang ia inginkan, Sean terang-terangan membongkar penyamarannya, serta langsung memanggil anggota FBI untuk datang membebaskannya. Namun yang muncul malah... Good looking. You're hot. Ya, ternyata operasi Castor Troy berjalan mulus. Ia berhasil mengambil alih wajah Sean. Tak sampai sana, agar penyamarnya itu tak diketahui oleh siapapun. Semalam ia membunuh semua orang yang terlibat dalam proyek rahasia ini. Dan itu artinya Sean harus bertukar nasib dengan kriminal di hadapannya untuk selama-lamanya. You're gonna be in here for the next 100 years. I have to fuck. Oh, did I say that? Bejatnya lagi, Castor benar-benar ingin menghancurkan keluarga Sean. Sore itu, saat pulang ke rumah, ia langsung menikmati kecantikan istri Sean. Tak sampai sana, Castor yang mesum juga mencoba menggoda putrinya secara perlahan. Di saat yang sama, Sean mulai berpikir mencari cara bagaimana caranya untuk mengembalikan kehidupannya yang lama. Namun, situasi ternyata semakin kacau ketika ia dapat kabar kalau Pollux dibebaskan oleh FBI karena mau bekerja sama. Your brother's been released. Tentu saja itu semua ulah Castor. Namun akibat tindakannya itu ia sempat dibentak oleh pimpinan FBI yang bernama Victor. Tapi tak butuh waktu lama, Castor berhasil mengambil hati semua orang dengan cara berpura-pura berhasil membujuk Pollux untuk mengungkap di mana lokasi bom tersebut. Jika rencana ini berhasil, tak menutup kemungkinan ke depannya Castor akan segera dipromosikan sehingga ia bisa dengan bebas berbuat kriminal tanpa dicurigai oleh siapapun. Q. Next question. Sayangnya begitu bom itu ditemukan, para penjinak bom tak berhasil menonaktifkannya. Mereka bahkan putus asa karena beberapa menit lagi bom itu akan meledak. Castor merasa ini adalah kesempatan emas. Ia kemudian menyuruh semua orang untuk keluar. Sedangkan dirinya langsung menonaktifkan bom tersebut menggunakan kode akses yang memang sudah ia hafal mati. Tentu saja semua orang langsung terkejut dan menganggap kalau Castor adalah pahlawan baru negeri ini. Interception. Now our side's got the ball. Di saat Castor menerima ratusan pujian dari berbagai kalangan, Sean memutuskan untuk tak putus asa dan mulai mencari cara untuk merebut kembali kehidupannya. Dimulai dengan merencanakan pelarian dari penjara. Nah, yang membuat para napi sulit untuk melawan selama ini karena sepatu mereka selalu bisa dikendalikan oleh para penjaga. Berdasarkan informasi yang ada, sepatu itu hanya lepas ketika mereka akan menerima hukuman. Makanya tanpa basa-basi, Sean langsung memicu perkelahian dengan para penjaga. Cigarettes. Para napi yang bandel akan dibawa ke ruangan dan disetrum otaknya menggunakan sebuah alat khusus. Saat itu terjadi, sepatu mereka dilepaskan oleh para penjaga. Sebelum hukuman dimulai, Sean berpura-pura minta keringanan agar diizinkan merokok. Padahal... seorang tahanan bernama Dubov yang baru saja menjalani hukumannya bangkit dan memutuskan untuk membantu Sean melarikan diri. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan para penjaga di sana.
Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Sean langsung meretas komputer induk di penjara tersebut dan berhasil menonaktifkan semua sepatu yang napi kenakan. Alhasil, kericuhan pun terjadi. Sayangnya, di saat-saat terakhir, Dubov harus bernasib sial dan tewas dalam percobaan melarikan diri. Sedangkan Sean melanjutkan aksinya hingga berhasil keluar dari ruangan penjara. Begitu keluar dari pintu besi, Sean baru sadar kalau penjara tersebut sebenarnya berada di tengah lautan. Di lain sisi, tiba-tiba sebuah helikopter muncul dan mencoba mengeksekusi Sean di tempat. Karena tak ada jalan lain, akhirnya ia memutuskan untuk lompat ke tengah lautan. Kabar mengenai Sean tak lama kemudian sampai ke telinga Castor. Ia langsung panik dan mengupayakan berbagai cara untuk menemukannya. Nah, Sean sendiri ternyata berhasil berenang sampai ke daratan. Dan malam itu ia langsung mencoba menelpon istrinya untuk memperingatkan soal insiden ini. Namun omongannya tak digubris. Sean juga mencoba pulang ke rumah sekedar untuk mengambil senjata dan sebagainya. Tapi rumahnya sudah dijaga ketat oleh para polisi. Tak satupun kenalannya yang bisa diandalkan saat ini. Tapi ia tiba-tiba ingat kalau dengan wajahnya saat ini harusnya ia bisa meminta bantuan ke para kriminal. Makanya malam itu ia mampir ke markas Dietrich. Castor, fucking try! Come on, let's go relax, huh? Benar saja, baru juga tiba di sana, Sean sudah disambut hangat oleh mereka. Bahkan ia diberikan senjata lamanya. By the way, rekan-rekan Castor ini belum sadar soal pertukaran wajahnya. Makanya mereka dengan senang hati membantu Sean. Bahkan ketika Sean mengajaknya untuk menyerang kantor FBI, mereka sepakat untuk ikut. I'm gonna get Sean Archer. How is it that you know so much about Sean Archer? Akibat minumannya yang dicampur obat-obatan terlarang, Sean kini teler bukan main. Ini pertama kalinya tubuhnya merasakan sensasi seperti ini dan hampir saja membuatnya gila. Apalagi ketika melihat wajahnya di kaca. Di saat yang sama, Castor yang sedang bersembunyi di rumah tak sengaja melihat putri Sean yang hampir diperkosa oleh pacarnya sendiri. Entah kenapa, hal itu membuatnya naik pitam. Okay, say you're sorry. I'm sorry. Tak sampai sana, Castor bahkan memberikan Jamie sebuah pisau lipat untuk ia pakai membunuh pacarnya jika kejadian ini kembali terulang. Di lain sisi, begitu bangun dari pingsannya, Sean sudah berada di pelukan Sasha. Biar Mimin ingatkan lagi, dia adalah mantan kekasih Castor. Nah, kejadian ini ternyata disaksikan dari jauh oleh Pollux. Sebagai orang cerdas, ia sudah menduga kalau Sean akan meminta bantuan kawan-kawan lamanya. Makanya tanpa pikir panjang, ia pun segera mengabari Castor. If the FBI finds out that you were here, I'll lose my son. Saat Sean akan pergi dari sana, tiba-tiba Sasha memperkenalkan putranya. Ternyata anak itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Castor di masa lalu. Namun ia tak pernah memberitahu Castor kalau anak itu adalah putranya. Sontak Sean kaget dan tak menyangka kalau si teroris biadab itu punya anak. Tapi yang lebih mengejutkan lagi karena putra Castor ternyata mirip banget dengan mendiang anaknya. Pasukan SWAT ternyata sudah tiba di lokasi. Mereka semua digempur habis-habisan. Castor memberikan perintah untuk membunuh semua orang yang berada di dalam sana. Sean sendiri langsung menyelamatkan anak Sasha. Mereka mencoba kabur, namun hampir semua pintu sudah dijaga ketat oleh para polisi. Pada akhirnya satu persatu orang di ruangan itu mati akibat pembantaian ini. Bahkan putra Sasha hampir mati akibat ditembaki oleh anggota SWAT. Di lain sisi, Sean tak ingin membunuh anggota FBI. Makanya setiap berhadapan dengan mereka, ia hanya melumpuhkannya. Dan di tengah pelarian, tiba-tiba Castor muncul. Ia tak segan membunuh mantan rekannya sendiri.
Pada akhirnya Dietrich mati di tangan Castor, sedangkan Sasha berhasil kabur bersama putranya. Kini tersisa Sean seorang diri. Duel antara mereka berdua kembali terjadi. Castor mencoba memenas-manasi Sean dengan mengatakan kalau sudah meniduri istrinya. Namun pada akhirnya, Let's just kill each other. di tengah duel, salah satu anggota FBI muncul dan menembaki Sean menggunakan pelontar granat. Untung saja ia berhasil selamat dengan lari naik ke atas atap. Namun ketika di atap, ia tak sengaja berpapasan dengan Pollux yang saat itu mencoba menangkapnya. Tapi pada akhirnya, Pollux tewas akibat jatuh dari ketinggian. Castor kehilangan adik tercintanya. Saking kesalnya, ia sampai menembak salah satu anggota FBI yang kebetulan berada di lokasi. Dan singkat cerita, keesokan harinya saat di kantor, Castor tak berhenti melamun. Ia masih tak percaya kalau adiknya sudah mati. Di tengah duka, tiba-tiba atasannya si Victor muncul dan ngomel-ngomel soal operasi semalam. Tentu saja Castor yang orang gila langsung naik pitam. Begitu ia menyadari kalau Victor punya riwayat jantung, Castor langsung membunuhnya lalu berpura-pura memanggil ambulans dan mengatakan kalau Victor mati akibat serangan jantung. Victor Lazarus had a heart attack. Di lain sisi, pagi itu Sean berhasil menyelinap ke rumahnya. Istrinya yang bernama Eve kebetulan baru selesai mandi dan langsung histeris begitu melihat wajah dari pembunuh putranya. Sean berusaha meyakinkan istrinya bahwa ia adalah suaminya dengan cara menceritakan semua kronologi yang ada. Namun Eve tetap tak percaya. Nah, karena kebetulan Eve adalah seorang dokter, makanya Sean kemudian bilang kalau suaminya yang asli memiliki golongan darah O, sedangkan Castor memiliki golongan darah AB. But me, my Sean's blood type is O negative. Berita mengenai kejadian ini langsung sampai ke telinga Castor. Makanya begitu pulang ke rumah, ia langsung membujuk dan memastikan kalau Eve belum sadar dengan penyamarannya. Namun tak dipungkiri, Eve mulai menyadari kalau ada yang tidak beres dengan suaminya. Makanya malam itu, ketika Castor sudah tidur, diam-diam ia mengambil sampel darahnya, lalu pergi ke rumah sakit untuk membuktikan perkataan Sean. I was hoping you'd come here. Eve masih ragu dengan apa yang ia lihat. Namun tak butuh waktu lama, Sean berhasil meyakinkannya dengan cara menceritakan bagaimana awal mereka berdua bisa pacaran. Tentu saja Castor Troy tak mungkin bisa menceritakan semua itu. Makanya Eve langsung sadar siapa penjahat sebenarnya. Di lain sisi, Sean tak menyalahkan jika istrinya sempat bersetubuh dengan Castor, karena sejak awal semua ini dampak dari keputusannya yang sembrono. Well, you're damn well gonna try. Karena Victor sudah mati, Castor tak lama lagi akan diangkat menjadi kepala FBI. Makanya besok adalah kesempatan terakhir untuk Sean melayangkan serangan balasan. Tepatnya pada saat upacara pemakaman Victor. Ia sempat berpesan ke istrinya untuk menyembunyikan putri mereka besok. Jangan sampai ia ikut datang ke acara tersebut. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba Castor muncul. Sorry, darling. Keesokan harinya sebelum pergi ke upacara pemakaman, Eve bilang ke Castor kalau putri mereka kabur dari rumah. Tentu saja hal itu membuat Castor semakin yakin kalau ada yang tidak beres. Dan di tengah upacara pemakaman, seorang anak kecil diperintahkan untuk membawa pesan ke Castor berisikan foto putra Sean. Dari sini ia sadar kalau dirinya ditantang untuk berduel setelah upacara pemakaman ini selesai. Dan singkat cerita, pertarungan mereka berdua kembali terjadi. Honey. Namun bukan Castor namanya kalau tak bermain licik. Ia langsung menjadikan Eve sebagai Sandra. Bahkan ia juga berhasil menangkap putrinya dan membawanya ke lokasi. Untung saja tiba-tiba Sasha muncul dan memberikan bantuan. Walaupun mereka kalah jumlah, tapi setidaknya Sean tak berjuang sendirian.
Kedua anggota Castor berhasil mereka bunuh. Eve juga selamat dari adu tembak tadi. Namun sayangnya Sasha malah harus tumbang. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat berpesan agar Sean merawat putranya. Di tengah pertarungan, Jamie tiba-tiba muncul. Tentu saja hal itu membuat Sean cukup kesulitan karena harus bertarung sambil melindungi putrinya. Tapi pada akhirnya ketika ada kesempatan, Sean berhasil unggul dan sebentar lagi Castor akan tumbang. Sayangnya Jamie tiba-tiba melepaskan tembakan dan melukai lengan Sean. Tentu saja semua itu ia lakukan karena ia pikir ayahnya hampir mati dibunuh penjahat. Namun akhirnya Castor sudah kehilangan akal. Ia menembaki siapa saja yang muncul di hadapannya. Bahkan ketika beberapa agen FBI datang, ia langsung panik dan membunuh mereka semua. Castor kemudian ke dermaga agar bisa kabur menggunakan kapal speedboat. Sean berhasil mengikuti pelarian musuhnya. Namun di tengah pertarungan, polisi laut muncul dan menembaki mereka berdua. Tentu saja Castor tak ragu untuk memberikan serangan balik dan mengakibatkan bencana yang lebih besar. Akibat tabrakan tadi, kapal Sean rusak parah dan mengalami kebocoran bahan bakar. Maka dari itu ia lompat ke kapal musuhnya dan pertarungan keduanya kembali terjadi. Namun kali ini cukup sengit karena mereka saling melayangkan serangan di atas kapal berkecepatan tinggi. Karena asik bertarung, mereka berdua sampai tak sadar kalau kapal mereka akan menabrak dermaga. Keduanya berhasil selamat, namun Castor belum menyerah. Ia segera bangkit dan berusaha membunuh Sean menggunakan serpihan kapal. Namun di saat-saat terakhir, Sean berhasil membalikan keadaan menggunakan senjata senapan ikan. Tapi ternyata semangat Castor belum usai. Sebelum mati, ia mencoba menghancurkan wajahnya. Dengan begitu, Sean harus menghabiskan hidupnya menggunakan wajah Castor. Tak lama kemudian, FBI tiba di lokasi. Namun, Sean terkejut karena mereka semua memanggilnya dengan nama Sean Archer. Ternyata tadi pagi saat ada kesempatan, Eve menelpon orang-orang di kantor dan berhasil menjelaskan semua kejadian ini. Tak sampai sana, sebagai dokter ternama, Eve menghubungi kenalannya yang seorang ahli bedah untuk segera membantu suaminya agar bisa mengembalikan wajahnya seperti semula. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sean pulang ke rumahnya. Operasi berjalan mulus. Ia berhasil mendapatkan kembali wajahnya. Namun, Sean pulang ke rumah dengan membawa seorang anak kecil. Anak itu ternyata putra Sasha. Dan sesuai janjinya, Sean akan merawatnya hingga dewasa. Adam. I'm Adam. Come on. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian soal film ini? Coba komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.